berbahagia. Selamat datang di acara sosialisasi Yogyakarta Warisan Dunia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa. Sebelum memulai acara, izinkan saya, Rizky, selaku moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua kemudian dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Pak Lurah, kemudian pemaparan materi dari narasumber, dan yang terakhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa saya pimpin, doa dimulai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Terima kasih, hadirin dimohon untuk selanjutnya sambutan dari Pak Lurah. Kepada Pak Lurah Mantri Joron kami persilakan. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat narasumber Ibu Anom dan moderator Pak Ketua Kampung Pak Irwanto, tim dari Dinas Kebudayaan, yang terhormat Bapak Ibu yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang kita peroleh dan patut kita syukuri, sehingga kita berkumpul di pendopo ini dalam acara sosialisasi bahwa Yogyakarta adalah warisan dunia terkait dengan sumbu filosofi. Pada pagi hari ini kami sengaja mengumpulkan Bapak Ibu semua di pendopo ini untuk bisa belajar atau mendengarkan dari narasumber nantinya terkait dengan sumbu filosofi yang sering kita dengar. Apa sih sumbu filosofi itu? Nanti beliau akan memaparkan terkait dengan apa dan bagaimananya sumbu filosofi, yang notabene bahwa kita ini adalah Kelurahan Mantri Joron yang dilewati sumbu filosofi, tepatnya di DI Panjaitan,
dari Panggung Krapyak sampai ke Pelengkung Gading. Kemudian daripada itu nantinya kita sebagai warga penyangga sumbu filosofi tersebut, kami harapkan Bapak Ibu dapat mengoptimalisasi atau mengoptimalkan sumber potensi yang ada di wilayah kita di Kelurahan Mantri Jeron, baik dari berbagai aspek, baik dari unsur masyarakat paling rendah maupun unsur masyarakat yang terjauh dari sumbu filosofi, dan sepanjang jalan di Panjaitan yang nantinya akan menjadi sumbu filosofi yang paling utama, yaitu garis imajiner dari pantai sampai ke Gunung Merapi, dan kita di posisi di Panjaitan itu menjadi aset yang sangat berharga. Kami harapkan nanti Bapak Ibu dapat menyongsong mengoptimalkan potensi seperti ya kalau kita nanti dilewati sumbu filosofi itu kan menjadi destinasi wisata yang utama, akan bergeser nanti Pak. Kemungkinan dari Malioboro itu akan menjadi seperti di Panjaitan akan menjadi seperti Malioboro, nanti ada pedestrian seperti itu. Kita kalau bisa ya menyongsongnya itu, kalau masyarakat jangan sampai menjadi penonton saja, nanti kita optimalkan dari segi pariwisatanya, jasanya, kulinernya, ya apapun yang bisa kita manfaatkan dari keberadaan sumbu filosofi tersebut. Sengaja mengundang Bapak Ibu itu untuk bisa nanti sharing bagaimana kita akan menyambut tersebut, tapi paling tidak kita tahu dulu bahwa sumbu filosofi itu apa. Kemarin sudah dilaksanakan beberapa kali sosialisasi seperti ini, baik dari ketua kampung atau perangkat-perangkat kampung, perangkat RT, RW, ketua kampung, dan beberapa dari PKK. Kemudian kami kebetulan yang hari ini kepada Bapak Ibu semuanya, yang season kedua nanti juga ada pemuda dan pemudi. Jadi segala unsur nanti kita akan perkenalkan bahwa kita ini memang penyangga sumbu filosofi yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita nantinya akan menjadi tempat atau wilayah yang nantinya saya tidak tahu sebenarnya nanti mau jadi seperti apa, tapi paling tidak kita siap untuk menyongsong itu, menyambut itu, karena ini gawe dari pemerintah Provinsi DIY, khususnya juga dari dalam, karena memang ini adalah warisan dari zaman dulu, sejak dari HB1 sampai sekarang, dan akan diwariskan menjadi warisan dunia. Selamat datang Ibu Bapak, semoga nanti bisa menyerap informasi ini dan kemudian nanti disampaikan kepada handai tolan, saudara, anak cucu, bahwa kita memang harus mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti sampai akhir, dari awal sampai akhir, dan nanti apabila ada yang kurang jelas mohon ditanyakan kembali ke narasumber. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa Pak Lurah. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pemaparan dari Ibu Anom. Kepada Ibu Anom kami persilakan. Enggak Pak Lurah, kalau masih ada acara yang lain silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita. Pak Pur, merdeka? Merdeka. Baik. Yang pertama tentunya alhamdulillah bersyukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa Allah Taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk berbagi pengetahuan, informasi terkait dengan sosialisasi Yogyakarta menuju warisan dunia.
Tadi Pak Lurah sudah menyampaikan tentang apa itu filosofi, sumbu filosofi, kemudian ada warisan dunia. Nah sekarang biar tidak membuang waktu, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber, yaitu dari narasumber yang pertama Ibu Anom Wahyuningsari. Ini beliau dari unsur PKK. Betul berapa menit Pak Bu? Cepat ya, yang penting nanti bisa selesai ya. Nah, iya. Begitu Pak. Matur nuwun. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dari Bapak Ibu peserta sosialisasi dan juga dari Disbud Kota Yogyakarta. Terima kasih. Monggo Bu Anom dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat Kelurahan Berjalan dalam acara sosialisasi Yogyakarta menuju warisan dunia. Pertama adalah terima kasih pada Bapak Lurah yang telah memfasilitasi dan juga dari teman-teman dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta dan juga Bapak Ibu yang telah pada pagi hari ini. Matur suwun. Yogyakarta menuju warisan dunia. Dari sebelum Jogja masuk ke warisan dunia itu kan ada 9 provinsi dari Indonesia. Terus diseleksi lagi ada 3 provinsi, yaitu Yogyakarta, Bogor, dan juga DKI. Tapi untuk DKI langsung ditolak, dan juga untuk Istana Bogor tidak bisa melengkapi untuk istana administrasi atau data dari Istana Bogor. Terus yang ketiga, kita yang Yogyakarta itu masuk sebagai diajukan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Konsepnya Yogyakarta itu adalah warisan Mahakarya Adiluhung dari Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono yang pertama, karena mempunyai tata kota yang sangat bermakna yang biasa kita sebut dengan sumbu filosofi. Ada dua ya daerah yang akan diajukan di warisan dunia, yaitu pertama adalah sumbu filosofi. Sumbu filosofi itu ada sumbu filosofi yang pertama yang diajukan adalah dari kita tarik garis benangnya tubuh keraton sampai ke Panggung. Dan yang kedua adalah makam raja-raja. Kalau sumbu filosofi itu sudah masuk ke dalam cagar keraton ya, keraton itu masuk ke dalam cagar budaya nasional. Tadi ada Pak Lurah
Kalau keraton itu sudah masuk ke cagar budaya peringkatnya nasional. Kalau untuk makam raja-raja baru peringkat ke provinsi, jadi akan dalam berproses ke tingkat nasional. Luas dari keraton Yogyakarta adalah sekitar 227 hektar. Untuk batas-batasnya keraton Yogyakarta, batas utara Jalan AM Sangaji, batas barat itu daerah Suryawijaya, di sebelah selatan ada Jalan Kiai Haji Ali Maksum, di sebelah timur adalah Ijen Katamso. Raja itu berproses ke tingkat nasional. Sekarang baru provinsi ya, ke tingkat nasional. Next. Karya Pangeran Mangkubumi, Tata Ruang Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 Masehi dan berada di 6 simetris daripada sungai, ada 6 sungai. Sungainya antara lain adalah Sungai Winongo, Sungai Bedok, Sungai Opak, Sungai Cobe, kosmologi adalah dari Gunung Merapi, ditarik Gunung Merapi, ditarik ke keraton sampai ke pantai selatan. Kalau untuk sumbu filosofi dari Tugu, terus ke keraton, terus ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak itu merupakan simbol dari Yoni atau simbol perempuan deh, karena berbentuk limas yang terpotong. Bangunannya adalah sekitar dari 17,6 meter dikalikan 15 meter, tingginya sekitar 10 meter. Sangkan Parane Dumadi atau kehidupan hakikat manusia. Sangkan Parane Dumadi adalah merupakan sumbu filosofi yang merupakan warisan saujana berbentuk bentang garis antara Tugu sampai keraton sampai ke Panggung Krapyak. Parane Dumadi atau sumbu filosofi. Ini adalah atribut atau pertanda dari sumbu filosofi. Ada beberapa atribut atau pertanda dari sumbu filosofi. Ada Tugu, ada juga kematian, ada Jalan Malioboro, ada Masjid Agung, ada Taman Sari, Panggung Krapyak, Keraton, Kawasan Wiharjo, dan juga Taman Sari. Kelengkung ya, ada Kelengkung Beteng, Kelengkung Gading itu. Kelengkung Gading biasa disebut dengan sebutan Kelengkung Nirbaya. Dalam arti sultan yang masih sugeng, masih hidup, tidak boleh melewati Kelengkung Nirbaya. Itu hanya untuk melewati jenazahnya para sultan atau para raja saja. Kalau untuk Masjid Agung juga merupakan tempat berbagai kegiatan yang bersifat keagamaan atau seperti mauludan dan juga lainnya. Kalau Tugu itu bentuknya dulu bukan seperti itu, tapi bentuknya adalah seperti bulan.
bola yang disebut dengan golong giling. Dan sekarang sudah perubahan seperti yang kita lihat pada sekarang ini. Taman Sari merupakan bentuk dari gambaran dari surga. Ada taman, ada air, ada bangunan-bangunan itu. Kalau panggung Kerapia itu merupakan tempat berburunya raja dulu untuk berburu rusa. Jadi untuk mengecek apakah para prajurit bisa tangkas di dalam melakukan perburuan rusa. Panggung Kerapia ini tingginya sekitar 10, luasnya 17,6 dikalikan 15 meter. Jadi merupakan tempat yang tadi untuk berburu, juga merupakan ibaratnya perempuan karena termasuk lingga atau yoni. Jadi sumbu filosofi adalah tarikan dari garis bentang tubuh keraton Kerapia. Kalau sangkaning Parang Dumadi juga dari panggung Kerapia, keraton, dan juga tubuh. Berikutnya, Mbak. Sangkan Parang Dumadi ini terletak dari panggung Kerapia ditarik ke alun-alun selatan, ke Sitinggil, terus Kamandungan dan juga Kamagangan adalah merupakan sangkaning Dumadi atau juga istilahnya ibaratnya manusia dari lahir, dewasa, dan juga sampai mempunyai anak. Kalau di keraton itu ada lampu yang dari sultan pertama sampai sehingga sekarang itu masih hidup. Jadi dinyalakan tidak padam, namanya Kyai Wijil. Ini sangkaning Dumadi dari Tugu Putih sampai keraton, melambangkan perjalanan manusia hingga menghadap Sang Khalik. Tugunya kalau ini sudah tugu tugu baru yang baru. Kalau yang dulu kan golong giling yang atasnya bola, terus bawahnya itu seperti silinder. Kalau ini sudah yang terbaru. Terus lagi. Nah, ini adalah bentuk dari contoh dari tugu yang dahulu dengan tinggi 25 meter. Terus ada perubahan, sudah sebelumnya itu adalah yang hingga sampai sekarang itu adalah tingginya 15 meter. Jadi diibaratkan dengan manunggaling Gusti, kawula dan Gusti. Jadi untuk semedi para raja ketika berada di keraton terus melihat tubuh Pak Putih itu. Ya, Parang Dumadi itu sebelum ke keraton itu kan ada tugu. Nah, dari tugu itu kita ada melalui beberapa jalan yang sekarang jalannya adalah udah nama yang seperti dulu, dikembalikan seperti dulu. Ada Margo Utomo, ada Malioboro, ada Margo Mulyo, dan juga Pangarukan. Kalau Margo Utomo adalah disebutkan dengan semoga bisa
menjalin kehidupan yang utama, yang mulia. Malioboro adalah obor dari ilmunya para wali, sehingga setelah mempunyai ilmu dari para wali, kita terapkan di kehidupan sehingga kita mendapatkan kemuliaan yang disebut dengan marga mulya. Dan habis itu ada pangurahan, adalah cara melepaskan hawa nafsu itu sendiri, cara melepaskan hawa nafsu. Karena Yogyakarta ini adalah sudah diajukan ke UNESCO sebagai warisan dunia mulai tahun Maret 2017, dan untuk pengumumannya adalah untuk tahun depan. Pengumuman semoga diterima Yogyakarta sebagai warisan dunia. Dan apa yang bisa kita dapatkan apabila Yogyakarta itu menjadi warisan dunia, itu dapat keuntungan yang kita dapatkan. Misalnya kita dapat anggaran untuk membangun kota Yogyakarta dari masyarakat dunia. Terus ada lagi baliknya Mbak Nek. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pengelolaan kota akan lebih baik. Contohnya misalnya kita di daerah sini yang dilalui sumbu filosofi adalah yang kita dekat adalah di Gading, terus ke Panggung Krapyak, itu biasanya disebut dengan Jalan Panjaitan. Tapi untuk dulu dan sekarang karena mau diajukan ke warisan dunia, namanya Jalan Kabayan, Kegabayan, Kabayanan ya itu. Kalau dulu itu banyak pohon asem dan tanjung, banyak pohon asem dan tanjungnya di sekitar itu. Pohon asem itu diibaratkan kesengsem, tapi kalau pohon tanjung dia disanjung. Dan untuk karena saya dari PKK, jadi ada dasawismanya. Dasawisma besok juga namanya akan berubah menyesuaikan dengan nama sumbu filosofi, yaitu antara asem dan juga tanjung. Kalau dasawisma sekarang kan namanya macam-macam, ada mawar, ada melati, ada kenanga, ada juga tombro atau juga yang lain. Kalau di Kelurahan Suryo nanti yang dasawisma Tanjung, yang di Kelurahan Madrijeron nanti dasawismanya namanya asem. Karena kita terdiri dari 1 sampai 20 RW, makanya nanti bisa namanya asam, dasawisma asam 1, 2 sampai 20. Kalau di Kelurahan Suryo yang Tanjung, kita yang di Kelurahan Madrijeron itu yang asem. Karena dulu banyak pohon asem dan juga pohon tanjungnya. Kalau Yogyakarta seandainya sudah menjadi warisan dunia, berarti kita siap-siap otomatis kan ada kedatangan tamu, istilahnya secara internasional ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang ekonomi, misalnya kita memperkuat UMKM-nya, atau kita bisa kuliner, bisa apa ya, yang di wilayah yang pinter usaha apa kita kuatkan. Jadi nanti biar ada tamu kita bisa berjualan lah istilahnya gitu. Kalau kita sudah masuk di dalam Yogyakarta sebagai warisan dunia. Karena tahun depan baru ada pengumumannya bahwa Yogyakarta masuk sebagai warisan dunia. Semoga saja nanti kita dapat masuk
yang Yogyakarta bisa masuk menjadi warisan dunia. Kalau sumbu filosofi itu memang sebagai warisan dari adiluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono yang pertama, yang memang sebagai yang orang yang jenius ya istilahnya. Kalau dalam tata kota, kelola tata kota, dan nanti juga makam yang raja-raja juga akan dimasukkan di situ. Mungkin ada pertanyaan? Terima kasih Bu Anom. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait dengan paparan dari narasumber yang pertama, karena ada 2 narasumber. Monggo, ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Ya. Intinya bahwa dengan adanya kita Yogyakarta ini menuju warisan dunia, ya, terkait dengan sumbu filosofi yang kita ini kampungnya dekat dengan sumbu filosofi Jalan DI Panjaitan, dari Panggung Krapyak sampai alun-alun sampai Tugu, ini monggo bisa dimanfaatkan untuk kita menyambut efek positif daripada kita menjadi pemilik warisan dunia. Jadi Bu Anom tadi menyampaikan bisa jualan tanda petik, bisa kulinernya, sehingga paling tidak efek positif dari adanya sumbu filosofi, kita bisa ekonomi bisa lebih baik lagi. Dan sebagai informasi bahwa dari UNESCO kemarin sudah hadir di sini tanggal 22 sampai 25 Agustus kemarin sudah meninjau. Kita tunggu hasilnya. Mohon doa restu, mudah-mudahan kita di ACC oleh UNESCO Yogyakarta menuju warisan dunia. Monggo, ada atau monggo Mbak Anom tambah lagi. Mungkin ada pertanyaan dari saya ya. Ya. Gimana? Monggo. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amiruddin Hamzah, Ketua RT 30 RW 09. Ya. Yang ingin saya tanyakan, karena warga saya yang banyak yang berlokasi di pinggir Panjaitan itu, ada informasi katanya sepanjang dari perempatan kayak gitu, dari Tokomaga ke selatan yang